warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin syuhada wa shalihin wa al-amilin masyayikhina fid-din wa kulli wilayah min masyariqil ardi wa maghribiha wa masyayikhina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa أجدادنا والمصنفين المخلصين الشيخ الشهود والشيخ محمد عبد المالك الإسلام وأصوله وفروعه من الله يعلم بجاه الجنة ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم ونفعنا به وبعلومه وعاد علينا ببركاته وأمدنا بأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, hadirin wal hadirat, para jamaah salat maghrib yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di dalam majelis ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harapkan syafaatnya min yaumina hadza hatta al-qiyamah. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah hari ini tadi kita bertepatan dengan tanggal 27 Rajab, yaitu di mana ada peristiwa yang agung, peristiwa yang merupakan bagian dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang disebut dengan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pada kesempatan saat ini kami ingin membacakan sebuah kitab, yaitu itu kita ambil berkahnya Isra Mi'raj, membacakan sebuah kitab yang berisikan tentang riwayat tentang perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kitab ini berjudul Al-Anwarul Bahiyah min Isra'i wa Mi'raji Khairil Bariyah, yang disusun oleh seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di kota Mekah sana, yaitu Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Kami bacakan, nanti kami jelaskan terjemahannya atau maksudnya. Yang ini intinya bercerita tentang perjalanan Isra Nabi Muhammad, kemudian perjalanan Mi'rajnya. Pada kesempatan malam hari ini mungkin kita tidak bisa selesai, tetapi minimal malam hari ini, dan insyaallah mungkin berlanjut pada pertemuan yang akan datang, terus akan kami baca, mudah-mudahan bisa selesai untuk mengambil berkah dari peristiwa Isra Mi'raj. Karena ini tradisi di tempat orang tua kami,
ketika malam Isra Mi'raj itu dibacakan. Mulai dari ba'da Isya dibacakan kitab ini sampai dengan malam hari, bahkan sampai tengah malam. Ya, supaya kita tahu dan jelas tentang riwayat Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hijri 'inda al-baiti muttaji'an baina rajulain idh atahu Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun akhar fahtamaluhu hatta ja'u bihi Zamzam fastalqawhu ala dharihi fatawallahu minhuma Jibril. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Hijr Ismail, yaitu di dalam Masjidil Haram. Hijr Ismail itu posisinya persis di sebelahnya Ka'bah. Kemudian Nabi istirahat atau tidur, ya, tidur istirahat, itikaf, ya, berniat untuk itikaf juga. Tetapi tidurnya Nabi ini kan beda dengan tidurnya gitu. Kalau Nabi itu cuma guling baik, matanya mecep tapi hatinya tetap terjaga. Itu Nabi. Nah, ketika Nabi itikaf di Hijr Ismail, seketika itu datanglah dua malaikatnya Allah, yaitu Jibril wa Mikail. Jadi datanglah malaikat Jibril dan malaikat Mikail bersama dengan pendamping-pendampingnya. Jadi bukan cuma malaikat Jibril Mikail saja, tetapi didampingi oleh malaikat-malaikat yang lain. Kemudian Jibril dan Mikail itu bersama dengan malaikat yang lain membawa Nabi. Ya, seketika itu Nabi lagi tidur, ya, dibawalah ke dekat sumur Zamzam. Nah, setelah di dekat sumur Zamzam itu ditidurkanlah Nabi, ya. Kemudian langsung, ya, dilakukan semacam ritual, ya. Wa fi riwayatin furija saqfu baiti fanazala Jibril fashaqqa min tu'rati nahrihi ila asfali batnihi. Dalam satu riwayat yang lain, ada satu riwayat yang mengatakan Nabi tidur di Hijr Ismail tadi. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi tidur di rumah. Ya, ketika tidur di rumah, tahu-tahu atap rumah itu seolah-olah terbuka. Atap rumahnya Nabi seolah-olah terbuka. Disitulah turunlah malaikat Jibril. Ketika turun malaikat Jibril, maka dibelahlah dadanya Nabi. Ya, dibelah itu min tu'rati nahrihi ila asfali batnihi. Jadi mulai bagian atas dada ini dibelah sampai bagian bawah perut. Itu. Tsumma qala Jibril li Mikail itini bi tasdin min ma'i Zamzam kama utkaima utahhira qalbahu wa ashraha sadrahu. Wahai malaikat Mikail, ini kata Jibril kepada malaikat Mikail, wahai malaikat Mikail, tolong bawakan sebuah wadah yang berisi air Zamzam. Nah, karena saya akan membersihkan hatinya Nabi dan dadanya Nabi. Fastakhraja qalbahu faghasalahu 3 marrat wa naza'a ma kana bihi min adza. Akhirnya dikeluarkanlah hatinya Nabi, dicuci dengan air Zamzam. Ini sebuah peristiwa yang kalau secara logika akal memang ya sulit, tetapi karena ini bagian dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memang atas perintah Allah, ya, maka ya kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah untuk mengimaninya. Itu. Akhirnya dikeluarkanlah hatinya Nabi. Setelah itu dibasuh, dibersihkan dengan 3 kali.
Nah, itu dibersihkan dari semua kotoran-kotoran hati. Yang dimaksud bukan kotoran yang bersifat zahiriyah, tetapi kotoran yang bersifat batiniyah. Kita tahu sendiri ya, kalau hati itu ya punya kotoran-kotorannya atau penyakit-penyakitnya. Banyak sekali penyakit hati, ya, ada iri, ada dengki, ada hasud, ada sombong, ada ujub dan lain-lainnya. Nah, itu. Wa ikhtalafa ilaihi Mikail bi thalathi tashatin ila ma'a Zamzam. Kemudian dibawakanlah 3 buah wadah yang berisikan air Zam-Zam itu oleh malaikat Mikail untuk kemudian ya dibersihkan ya hati Nabi itu. Setelah dibersihkan, thumma utiya bi tasdin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imanan fa abraghu fi sadrihi wa malahu hilman wa ilman wa yaqinan wa islaman. Setelah hatinya bersih dari kotoran-kotoran itu, ada sebuah wadah dari emas yang berupa hikmah, yang berupa iman, yang berupa ilmu, yang berupa keyakinan, yang berupa keislaman, diberikan atau diisikan ke dalam hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya hati Nabi itu dibersihkan, disucikan dari segala kotoran penyakit, kemudian digantikan, diisikan dengan segala macam kebaikan, mulai dari ilmu, keimanan, keislaman, keyakinan dan lain sebagainya. Setelah itu kemudian baru diberilah cap atau stempel kerasulan di punggungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sebuah riwayat di dalam kitab itu diceritakan kalau punggungnya Nabi ini ada tulisan stempel kenabian. Setelah itu Nabi dalam keadaan sadar bangun. Thumma utiya bil buraq musrajan muljaman wa huwa dabatun abyadu tawilun fawqil himar dunal bighal. Kemudian datanglah kendaraan yang akan membawa Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj, yaitu yang dikenal dengan buraq. Nah, jadi buraq itu adalah hewan yang sejenis dabbah. Dabbah itu berkaki 4, ya, mungkin seperti kuda, itu berwarna putih, panjang, dan di atasnya keledai ukurannya, di bawahnya kuda. Jadi ya antara besarnya itu antara keledai yang kecil, kuda kecil. Kalau kita apa nyebutnya? Zebra mungkin ya. Yang kuda kecil itu zebra, dan di bawahnya kuda liar itu, kuda yang besar itu ukurannya. Yadha'u hafirahu 'inda muntaha tarfihi. Jadi buraq itu punya keistimewaan ketika dia melangkahkan kakinya, maka ujung langkahnya itu sepanjang pandangan memandang. Jadi mata kita melihat ke suatu tempat, ujungnya itulah satu langkahnya buraq. Ya, satu langkahnya buraq itu sejauh pandangan kita. Idza ata 'ala jabalin irtafa'at rijlahu wa idza habata irtafa'at yadahu. Lahu janahani fi fakhidaihi yahfizu bihima rijlaihi. Jadi buraq ini ketika dia menaiki bukit, maka kakinya langsung mengangkat ke atas bukit itu, dan ketika turun dari bukit maka tangannya yang mengangkat. Jadi ibarat ada semacam aba-aba
Ketika dia mau naik ada yang terangkat di kakinya, ketika dia mau turun juga terangkat ada di tangannya. Tuh. Kemudian buraq ini memiliki 2 sayap. Lahu janahani, jadi punya 2 sayap, Pak ya. Kalau kita gambarkan mungkin kayak kuda terbang itu. Kuda terbang yang mana sayap ini berfungsi untuk memperkuat ya langkah kaki dari buraq tersebut. Fa wada'a Jibril yadahu ala ma'rifatihi thumma qala ala tastahi ya buraq fa wallahi ma rakibaka khalqun akramu 'ala Allah minhu fastahya hatta irfadda 'araqan wa qarra hatta rakibaha. Kemudian Jibril langsung memegang buraq tersebut. Wahai buraq, kata Jibril, sebentar lagi engkau akan dinaiki oleh makhluk Allah, manusia yang paling mulia di sisi Allah. Apakah engkau tidak takut ataukah engkau tidak sungkan, malu ketika di atasmu ada makhluk yang paling mulia di sisi Allah? Akhirnya langsung buraq itu langsung berkeringat. Berkeringat itu maksudnya merasa seperti ya setengah takut tapi setengah senang. Karena apa? Senangnya karena yang akan menaikinya adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah. Jadi keringatnya buraq tadi langsung bercucuran. Ya, karena satu dia takut tidak bisa melayani dengan sebaik-baiknya, tetapi di sisi lain buraq tadi merasa senang karena dia sudah dinaiki oleh manusia yang paling mulia. Wa kanatil anbiya tarkabuha qablahu. Qala Sa'id bin al-Musayyab radhiyallahu anhu wa yadabatu Ibrahim allati kana yarkabu 'alaiha lil Baitil Haram. Jadi rupanya buraq ini juga merupakan kendaraan para nabi-nabi sebelumnya. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga diberi kesempatan oleh Allah untuk menaiki buraq ini. Ya, termasuk juga riwayat dari Sa'id bin Musayyab mengatakan bahwasannya ketika Nabi Ibrahim pergi dari tanah Palestina menuju Mekah yang bersama keluarganya itu kemudian ditinggalkan Ismail di Mekah itu menggunakan kendaraan yang disebut buraq ini. Jadi buraq ini juga pernah dikendarai atau dinaiki oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa bihi Jibril wa huwa an yaminihi wa Mikail an yasarihi. Akhirnya kemudian setelah itu Nabi naik di atas buraq itu, malaikat Jibril berada di sebelah kanan buraq dan malaikat Mikail berada di sebelah kirinya buraq. Fantalaqal buraq yahwi bihi yad'u hajrahu haitsu adraka tarbuhu. Wa qala lahu Jibril inzil fasalliha huna. Setelah itu berjalanlah buraq. Didampingi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Tibalah di sebuah tempat, langsung Jibril memerintahkan ketika berada di tempat itu, memerintahkan kepada buraq tadi, wahai buraq, berhentilah kamu. Akhirnya berhenti buraq itu. Setelah berhenti, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, dipersilakan engkau untuk istirahat di tempat ini dan sholatlah. Akhirnya Nabi turun di tempat itu. Ya, setelah turun Nabi melaksanakan sholat ya di tempat itu. Setelah selesai sholat, Jibril berkata, atadri aina shallaita? Wahai Nabi, tahukah engkau di mana engkau ini berada melaksanakan sholat ini di mana? Faqala la, tidak tahu wahai Jibril.
Qala shallaita bi Thaibata wa ilaihal muhajar. Di sini adalah tempat yang disebut dengan Thaibah. Thaibah itu nama lain dari Yathrib. Yathrib itu nama dulu dari kota Madinah yang sekarang. Jadi sekarang disebut kota Madinah, dulu disebut Thaibah atau Yathrib. Di tempat inilah nanti engkau wahai Nabi Muhammad akan hijrah. Akan hijrah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj memang 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad. Jadi setahun berikutnya setelah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Nah, itu. Ada syariat atau ajaran yang bisa kita ambil pelajaran di dalam perjalanan Nabi ini. Yang pertama, ketika orang mau menempuh kebaikan, mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa pelajaran yang bisa diambil? Yaitu harus selalu membersihkan hati. Ketika Rasul tadi ingin berjalan, melakukan perjalanan Isra Mi'raj menuju Allah Subhanahu wa taala, maka harus dalam kondisi hati yang bersih. Begitu juga ketika kita ingin mendekat kepada Allah, maka kita juga harus berusaha sedikit demi sedikit terus-menerus membersihkan hati kita ya, dari segala penyakit-penyakit hati. Yang berikutnya, ketika berada dalam suatu tempat, kalau kita ingin tempat itu berkah, kalau kita ingin tempat itu menghasilkan sebuah kebaikan, maka ajaran dalam peristiwa Isra Mi'raj ini apa? Yaitu sholat. Laksanakanlah sholat dimanapun kamu berada. Ketika ingin tempat yang kamu lakukan itu, ketika ingin tempat yang kamu diami itu mendatangkan sebuah keberkahan, maka sholatlah di tempat tersebut. Makanya salah satu ajaran para ulama itu, Pak, jadi kalau di rumah itu, kalau sholat itu, kalau bisa jangan sikok tempat. Buatlah semua sisi rumah kita itu sebagai tempat sholat kita. Agar apa? Agar semua sisi rumah kita itu berkah, menghasilkan sebuah nilai-nilai ibadah, nilai-nilai kebaikan. Ya bisa mungkin kita siapkan di rumah itu musola. Nah, tapi kalau bisa jangan sholat di musola itu baik. Mungkin ada keluarga kita yang lain, istri kita sholat di kamar. Mungkin sekali-kali kita sholat di ruang tamu mungkin. Kalau tengah malam bisa, atau sholat di tempat keluarga, ruang keluarga kalau bisa. Itu. Karena apa? Karena ajaran yang diambil dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi ketika berhenti di sebuah tempat, maka diperintahkan oleh Jibril untuk sholat. Berarti itu bertanda bahwasannya tempat kalau sudah dipakai untuk sholat, insya Allah tempat itu berkah. Nah itu. Selanjutnya, fantalaqal buraq yahwi bihi yad'u hafirahu haitsu adraka tarfu. Kemudian berjalan lagi buraq dengan jangkahan kaki yang jauh sekali, menjangkah sepanjang mata memandang. Faqala lahu Jibril inzil. Kemudian Jibril perintah lagi, berhenti buraq. Akhirnya berhenti. Kemudian Nabi diminta untuk turun dari buraq. Fasalli hahuna. Jibril kemudian perintah lagi kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, silakan laksanakan sholat. Meskipun sholatnya belum ada perintah, Pak ya. Maksudnya sholat itu perintah wajibnya sholat itu ketika Isra Mi'raj. Tetapi perbuatan sholat, amaliyah sholat sudah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perintah wajibnya yaitu ketika Nabi Mi'raj berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya berhentilah Nabi, kemudian sholat. Setelah sholat Jibril pun berkata, "Atadri aina sholaita ya Muhammad?" Wahai Nabi Muhammad, tahukah kamu di mana kamu ini sholat? Qala la. Nabi berkata, tidak tahu wahai Jibril. Qala sholaita bi Madyan inda syajarati Musa. Kamu tadi sholat di Madyan. Madyan itu adalah sebuah tempat di pinggirnya Laut Merah, yang mana ketika dulu Nabi Musa bersembunyi di bawah pohon untuk menghindar dari kejaran Fir'aun. Jadi ada sebuah tempat, di situ ada pohonnya, namanya Madyan. Di situ Nabi Musa bersama kaumnya beristirahat, ya, menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun. Itu di pinggir Laut Merah, ya, di tepi Laut Merah. Setelah itu pergi lagi Buraq. Setelah sholat pergi lagi. Setelah mencapai sebuah tempat berhenti lagi. Setelah berhenti disuruh malaikat Jibril untuk sholat kembali. Setelah sholat ditanya, wahai Nabi Muhammad, ini tempat apa? Apakah engkau tahu tempat ini? Nabi berkata, tidak tahu. Dijawab oleh Jibril, shallaita bi Turi Sina haitsu kallamallahu Musa. Engkau tadi sholat di tempat yang disebut dengan Turi Sina. Ya, Turi Sina itu digambarkan dalam surat At-Tin, Wattini waz-zaitun wa Turi Sini. Apa itu Turi Sina? Turi Sina itu gunung, ya, di mana Nabi Musa selama 40 hari menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika itu Nabi Musa bisa berbincang langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa itu dijuluki Nabi Kalimullah, Nabi yang bisa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak bisa memandang langsung Allah. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad keistimewaannya luar biasa. Dipanggil oleh Allah ke Sidratil Muntaha, berhadapan langsung dengan Allah, bahkan berbicara dengan Allah. Itu kalau Nabi Musa cuman takallam, maka kalimullah, cuman berbicara saja, tetapi Allah tidak menunjukkan zatnya, ya. Sedangkan Nabi Muhammad memiliki keistimewaan, diberi kemampuan bisa berhadapan langsung dengan Allah dan berbincang-bincang dengan Allah, yang kemudian setelah itu menerima perintah sholat. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, ya. Setelah itu berlanjut perjalanan lagi, yang mana ketika perjalanan Isra itu Nabi Muhammad ditunjukkan banyak peristiwa-peristiwa yang besar, ya, baik itu ditunjukkan hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk yang nanti akan, ya, terjadi di surga dan di neraka. Ya, itu saja mungkin sekelumit sedikit tentang riwayat Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang intinya Isra Mi'raj adalah peristiwa yang agung, yang mulia, yang di luar akal manusia, tetapi kewajiban kita adalah beriman, percaya kepada apa yang datang pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah, ya, kita sambung dalam pertemuan selanjutnya, dan mudah-mudahan dalam pertemuan selanjutnya bisa lebih diringkas lagi perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ta'ajjab 'ala hadha jam'an marhum
مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما اللهم بارك لنا في علمنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في عمرنا وبارك لنا في كل ما أعطيتنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آخر الكلام والله موافق الله بالطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته